Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga kedua Indonesia vs Curaçao dengan skor 2-1. Timnas kembali memenangkan laga versus Curaçao yang kali ini menggunakan sistem bermain berbeda. Jika sebelumnya menggunakan formasi 3 back, pada laga ini SDY menggunakan 4 back dengan cara mendorong Irianto yang sebelumnya center back menjadi gelandang. Ini menunjukkan betapa variatifnya taktik Sintayong, dan yang menarik adalah pemain bisa nyetel meski pakemnya digonta-ganti. Dengan pakem berbeda, Timnas dan SDY jadi punya game plan yang bisa disesuaikan dengan lawan ataupun pemain yang ada. Seperti apa jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Dilihat dari statistik, nggak jauh berbeda dengan laga pertama. Curaçao masih mendominasi penguasaan bola dengan persentase di atas 60%. Namun Indonesia bisa mengimbangi dari jumlah peluang yang diciptakan. Curaçao masih menggunakan formasi yang sama, 4-3-3, dengan Juninho dan Leandro Bagonya sebagai tumpuan di lini tengah dan Ronggelo Jangga sebagai ujung tombak. Indonesia yang di laga pertama menggunakan formasi 3-4-3, di laga ini menerapkan formasi 4-4-2 dengan mendorong Irianto yang sebelumnya bermain sebagai center back, kali ini mengisi pos gelandang bersama Kambuaya. Di lini depan, Dimas Derajat berduet dengan Witan Sulaiman yang lebih diplot sebagai nomor 10 atau second striker. Formasi 4-4-2 ini digunakan oleh STY untuk menutup kelemahan di lini tengah pada match pertama. Dengan formasi ini, satu dari dua gelandang terluar atau keduanya bisa merapat ke tengah sehingga nggak kalah jumlah dengan 3 gelandang Curaçao. Pada awal laga, Timnas menerapkan high press. Jika pada laga pertama menggunakan 3 presser, kali ini dengan formasi 4-4-2, Timnas menggunakan 2 presser di depan. Namun 2 presser ini nggak akan menekan secara bersamaan karena kalah jumlah dengan 2 center back ditambah 1 gelandang Curaçao yang drop. Salah satu dari Witan dan Dimas Derajat akan bergantian untuk menekan center back pembawa bola dari Curaçao dan satunya melakukan marking kepada gelandang Curaçao. Saat bola digeser ke sisi yang lain, maka 2 pressure ini akan naik turun bergantian menjalankan 2 peran tadi. Namun, high press Timnas kali ini nggak banyak dilakukan secara intens. Selanjutnya, Timnas lebih sering menjaga shape di tengah untuk tutup akses Curaçao progresi lewat tengah. High press secara intens dilakukan saat ada trigger tertentu, misal ada back pass atau second ball untuk merebut bola kembali. Dalam penerapannya, mekanisme 2 peran yang dijalankan oleh Dimas dan Witan di block press pertama beberapa kali nggak berjalan dengan sempurna. Bisa dilihat di klip ini saat dilakukan switch atau pergantian peran untuk press center back dan marking gelandang. Baik Witan maupun Dimas beberapa kali kurang cepat dalam menerapkan marking kepada gelandang. Alhasil gelandang Curaçao lepas dan bisa menerima bola progresi dari back. Hal ini bisa terjadi juga karena pemain yang melakukan press kepada center back nggak melakukan scanning dan nggak menerapkan cover shadow kepada gelandang. Gelandang tengah juga kurang mendekat sehingga lawan bisa dengan mudah balik badan. Memang mekanisme pressing seperti ini dibutuhkan kecepatan saat keduanya naik turun untuk bertukar peran dalam melakukan pressing. Karena back-back Curaçao rajin melakukan sirkulasi, dan saat 2 presser ini terlambat akan ada ruang di samping 2 presser ini, dan center back bisa melakukan progressive carries atau membawa bola ke depan. Dalam hal ini 2 gelandang Timnas, Irianto dan Kambuaya nggak bisa naik karena terikat oleh 2 gelandang Curaçao yang lain. Namun di samping itu, kompaknya blok press Timnas di tengah beberapa kali berhasil gagalkan build up Curaçao. Celah atau kompensasi taktik itu selalu ada, dan Timnas relatif bisa mengatasinya.
Dalam upaya bangun serangan atau build up masih sama di laga sebelumnya, timnas berusaha untuk bermain konstruktif dari bawah. Dalam fase ini timnas menggunakan 2 center back di lini pertama build up. 2 fullbacknya didorong lebih naik sejajar dengan 2 gelandang. Juga menggunakan diamond shape dengan kiper, 2 center back, dan 1 gelandang yang drop. Menghadapi blok press 4-1-4-1 dari Curaçao, Sadil yang berada di area sayap dan Witan yang mengisi pos terdepan beberapa kali merapat dan turun ke tengah untuk menambah opsi progresi. Indonesia juga kerap membentuk triangle shape atau segitiga dalam mengeliminasi press ataupun pertahanan Curaçao. Di gol pertama timnas terlihat Witan yang drop ke tengah meninggalkan Dimas Derajat di lini terdepan. Inilah peran Witan Sulaiman sebagai second striker. Di area tengah, Witan berhasil menerima second ball dan melewati Leandro Bacuna sebelum melepaskan shooting keras. Lihat juga pergerakan Dimas Derajat yang menarik backline Curaçao lebih ke dalam dan perlebar ruang tembak bagi Witan. Tembakan keras Witan ditepis oleh kiper dan bola rebound langsung disambar oleh Dimas Derajat untuk buka keunggulan bagi timnas Indonesia. Respon yang baik oleh Dimas Derajat. Unggul cepat di menit ketiga, Sinteyong lebih bermain reaktif, menerapkan defense counter. Dalam melakukan defense, secara kolektif pertahanan timnas sudah cukup baik. Di sisi sayap kiri, kerap kali timnas bisa unggul jumlah atau overload terhadap Curaçao. Selain itu, 2 gelandang timnas juga bisa melakukan cover di area pertahanan dengan baik. Baik cover ruang yang ditinggalkan oleh fullback saat melebar ataupun mengcover ruang di depan backline timnas yang menjadi area cutback. Namun di sisi kanan pertahanan beberapa kali terjadi miskoordinasi. Terlihat di klip ini sebenarnya di area ini timnas nggak kalah jumlah, namun ada miskoordinasi dalam melakukan cover. Baik cover terhadap lawan ataupun cover terhadap ruang. Alhasil fullback Curaçao lepas dan bisa berikan crossing ke kotak penalti. Benar saja gol balasan Curaçao tercipta dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Berawal dari situasi 2 versus 2. Dan Juninho berhasil lepaskan trupas kepada Antonise yang melakukan run in behind di ruang antara fullback dan center back Indonesia. Taktik counter dari Indonesia nggak terlalu berjalan karena Curaçao banyak melakukan pelanggaran guna gagalkan counter attack Indonesia. Kartu merah yang diterima oleh Juninho Bacuna pun dilakukan saat Indonesia akan melakukan counter. Pertandingan ini memang berjalan sangat keras yang membuat permainan sering terhenti. Saat menyerang selain triangle shape yang sudah diutarakan di awal, Indonesia juga menerapkan skema overload untuk isolasi atau memenuhi satu sektor di sisi sayap untuk mengisolasi atau menciptakan ruang di sisi yang lain. Permasalahan timnas di fase ini adalah pemain memiliki kecenderungan untuk melakukan direct shot saat ada pemain lain yang bergerak untuk membuka ruang sebagai opsi umpan. Terlihat di gol kedua saat pemain Indonesia nggak melepaskan direct shot, melainkan melakukan kombinasi di kotak penalti dan Witan berhasil melepaskan assist kepada Dendi yang muncul dari titik buta bek Curaçao. Witan Sulaiman kembali menjadi aktor. Perannya sebagai second striker di laga ini cukup menarik. Menarik untuk menunggu sistem mana yang akan dipakai SCY di pertandingan kompetitif selanjutnya.